Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lemes bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Widya Anggraini. Widya Anggraini kenapa tidak hadir? Oh iya. Kemudian siapa lagi? Tiara. Kenapa Tiara? OSIS juga, kegiatan OSIS juga. Ada lagi? Udah, cuma itu aja ya, yang hadir ya. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Nah, ini ice breakingnya. Kalau Ibu bilang fisika, nanti kalian ikuti ya. Kalau Ibu bilang berarti fisik, siap, karya. Fisika, fisik, siap, karya. Lalu kalau Ibu bilang fisika itu saya suka fisika. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, fisika, fisika itu saya suka. Oke, sepertinya sudah semangat. Kita lanjutkan kegiatan kita dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Coba Adel, ingat nggak kesepakatan kelasnya bagaimana? Saling menghargai. Nanti kan kalian akan presentasi ya, Jadi kalau ada kawan yang berbicara, kita mendengarkan. Ketika teman kita minta tanggapan, baru kita memberikan tanggapan. Sekarang kita menerapkan PSE, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar kalian hadir secara penuh di kelas ini. Jadi hadirnya di sini itu bukan hanya fisiknya, tapi juga secara menyeluruh. Kita coba ya. Nah, kalian letakkan dulu penanya, letakkan dulu HP-nya, bukunya,
mulai ya. Sekarang tutup matanya. Duduk yang nyaman, tutup matanya, dengarkan kata-kata Ibu. Tarik nafasnya melalui hidung. Tarik nafasnya melalui hidung. Kemudian rasakan udara yang kita hirup tadi. Udara yang masuk itu melewati paru-paru kita, kemudian melewati pembuluh-pembuluh darah kita, melewati tangan, melewati bahu, kemudian turun ke kaki, kemudian naik lagi, lalu hembuskan. Ulangi lagi seperti itu, senyaman-nyamannya. Biasanya ngantuk biasanya ya. Oke, setelah nyaman, setelah rileks, dengarkan kata-kata Ibu. Dengarkan bahwa, pahami bahwa fisika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Ditutup matanya, nggak senyum-senyum. Kalau senyum-senyum berarti nggak konsentrasi ya. Fisika itu adalah pelajaran yang penuh tantangan, sehingga kita sangat tertantang dan tertarik untuk mempelajari pelajaran fisika. Setiap persamaan, setiap rumus yang ada di dalam fisika itu sangat menantang untuk kita kuasai. Bayangkan setiap kegiatan kita adalah kegiatan yang menyenangkan. Begitu juga dengan pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika adalah pembelajaran yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat menyenangkan. Oke, dibuka matanya dan gimana rasanya? Ngantuk? Ya, jadi biar kita hadir secara penuh. Oke, selanjutnya kita dalam pembelajaran fisika itu juga menerapkan pembelajaran yang tujuannya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Oke, siapa namanya? Aulia. Ibu suka tertukar Aulia sama Hijrah. Jadi profil Pancasila itu yang pertama ada beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 berpikir kritis, dan 6 kreatif. Sangat paham ya, sangat paham dengan profil pelajar Pancasila. Nah, materi kita hari ini tentang apa? Pemanasan global. Ya, materi kita hari ini adalah tentang pemanasan global. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik, pertanyaan dari Ibu ya. Apakah lingkungan sekitar kalian telah banyak berubah? Ya. Siapa yang pengen mengungkapkan pendapatnya? Kemudian yang kedua, apa sih yang menyebabkan lingkungan sekitar kita itu berubah? Ya, sekalian ya. Kemudian pertanyaan ketiga, sebagai pelajar, apa yang bisa kalian lakukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menanggulangi dampak kerusakan bumi? Masih ingat pertanyaannya? Kalau lupa satu-satu Bu, balik lagi Bu. Back lagi. Yo. Sambil dilihat di layar kalau lupa ya. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar kalian telah banyak berubah? Saya sadar bahwasanya lingkungan sekitar saya telah banyak berubah, terutama dalam faktor suhu. Waktu saya kecil, suhunya tidak sepanas ini, namun ketika saya beranjak remaja, sekarang suhunya sangat panas. Apa yang menyebabkan lingkungan sekitar kita berubah? Sebenarnya nggak jauh-jauh, sebenarnya kita sendiri yang menjadi penyebab kenapa lingkungan kita itu berubah, seperti penggunaan
gelombang elektromagnetik, penggunaan freon pada AC dan juga kulkas, dan penggunaan kendaraan motor dan mobil yang menghasilkan CO2. Sebagai pelajar, apa yang bisa kalian lakukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menanggulangi dampak kerusakan bumi? Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan emisi karbon. Kita bisa menggunakan sepeda dan mengganti penggunaan motor dengan sepeda, lalu mengurangi penggunaan AC. Sudah Bu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi selain Farel? Tidak ada? Iya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui literasi dan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global dan solusinya. Nah, itu artinya nanti Ibu akan melakukan yang namanya asesmen formatif untuk ranah kognitif. Jadi pengetahuannya nanti ini tujuannya nanti kalian dilihat dari berliterasi dan berdiskusi. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan dan percobaan siswa dapat menganalisis perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Nah, berarti kan nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, ini alat-alatnya sudah Ibu siapkan. Ada timbangan, kemudian ada nanti ada batu es juga ya. Nanti kalian akan praktikum. Kemudian yang ketiga, melalui kerja kelompok. Nah, nanti Ibu akan menilai sikap kalian melalui kerja kelompok. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya setelah memahami, Ibu akan melakukan tiga penilaian nanti ya. Ada penilaian sikap, misalnya kerjasamanya, kemudian ada penilaian kognitif nanti melalui quizzes. Seperti biasa kan kita kalau di kelas pakai quizzes. Kemudian yang satunya lagi penilaian keterampilan dalam praktik nanti Ibu nilai keterampilan kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan survei gaya belajar. Survei gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu? Yaitu mengecek gaya belajar kita ya, karena Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi harus tahu kamu ini tipe yang seperti apa, seperti itu ya. Diisi secara cepat, Ibu akan bagikan, kemudian nanti diisi secara cepat, nanti satu perwakilan lah supaya yang lain juga bisa paham. Oh ya, ini berarti saya masuk ke dalam profil belajar sebagai auditory atau visual, atau satu lagi ya kinestetik. Oke, sekarang Ibu bagikan ya.
3 menit. Ya, ini ada yang sudah selesai ya. Coba dibacakan, Kak Rea. Saya sangat suka bercerita, saya suka membaca dengan suara keras, saya paling suka belajar dengan mendengarkan, saya mudah mengingat dengan apa yang saya dengar. Apabila mencatat, saya sedikit mencatat karena lebih suka mendengarkan. Saya menjawab pertanyaan dengan jawaban panjang lebar alias suka bercerita. Saat belajar, saya mudah terganggu dengan keributan, saya mengingat dengan cara mengucapkan. Saya berbicara lebih suka melihat wajah langsung. Ketika berbicara, saya cepat. Cara saya belajar biasanya sambil berbicara. Saya sering mengisi waktu luang dengan mendengarkan musik. Saya lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat peraga. Saya lebih menyukai musik. Kesimpulannya adalah, dari 14 soal, 12 masuk ke dalam indikator auditori dan 2 soal masuk ke indikator visual. Jadi, saya lebih dominan ke auditori. Oke. Hijrah bisa? Oke, satu lagi ya, hijrah ya. Saya sangat suka bercerita, saya suka membaca dengan jari sebagai petunjuk, saya paling suka belajar dengan bergerak, saya mudah mengingat dengan apa yang saya tulis. Apabila mencatat, saya banyak catatan disertai gambar, saya menjawab pertanyaan dengan diikuti dengan gerakan anggota tubuh. Saat belajar, saya tidak dapat duduk diam dalam waktu lama, saya mengingat dengan cara sambil berjalan dan melihat. Saya berbicara lebih suka memperhatikan gerak tubuh. Ketika berbicara, saya lambat. Cara saya belajar biasanya suka berbicara sambil menulis. Saya sering mengisi waktu luang dengan menonton. Saya lebih mudah memahami pelajaran dengan praktik. Saya lebih menyukai permainan. Nah, dari 14 soal ini saya lebih dominan ke kinestetik karena 10 soalnya lebih ke kinestetik. Oke, ada yang lain lagi? Senyum-senyum. Jessica senyum-senyum ya. Kalau ada lagi, ya boleh. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan biar ibu bagikan kelompoknya. Oke, ibu baca dulu ya. Ibu kelompokkan, silakan berkelompok ya. Untuk ada visualnya ada 6 orang ya, jadi ibu bagi. Untuk visualnya Jessica Ayu, kemudian Nur Aisyah, kemudian M Dipa dan Usman. Ya, cowoknya 3 ya, ini 2 ya. Oke, kelompok 2 ada Fadita, ini visual 2, kemudian siapa ini?
Andrelia, satu lagi Karunia, Karen. Nulisnya bagus sekali. Kemudian auditorinya satu Farel, Natasha. Natashanya ada dua ya. Ada Natasha Fitri, Natasha Salsabila, dan Hijrah Sari. Kemudian kinestetiknya ada Aulia, ada Yeni, dan Rehan ya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kita lihat dulu ada fenomena-fenomena alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Apakah kamu melihat atau merasakan peristiwa kebakaran hutan? Mari kita simak berita berikut ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan hektar lahan perkebunan terbakar di wilayah perbatasan Dumai, Bengkalis, Riau. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan juga BPBD Kota Dumai. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan perbatasan Dumai, Bengkalis, Provinsi Riau. Area yang terbakar saat ini diperkirakan luasnya mencapai ratusan hektar. Sejak beberapa hari terakhir, lahan perkebunan dan hutan terbakar di wilayah Jalan Paripurba, Kecamatan Medang, sampai perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Api masih terus bertahan akibat tiupan angin kencang dan jarak lokasi dengan sumber air yang cukup berjauhan sehingga pemadaman dan pendinginan sedikit terkendala. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD. Bukan hanya lewat jalur darat, namun juga dibantu lewat udara menggunakan helikopter Super Puma. Kalau di sekitar gedung ini ada dua kebakaran titik yang terbesar. Yang pertama di Perbat. Jadi ini ada peristiwa tentang kebakaran hutan. Nah, kita lihat lagi dampak selanjutnya. Menjadi dari Kota Dumai, Pasar Gelombang juga Lalu sejumlah permukiman Fenomena alam yang Sekarang kita lihat fenomena alam yang kedua. Yang kedua, pernahkah kamu melihat atau merasakan peristiwa naiknya air laut yang berakibat banjir? Fenomena alam yang kedua. akibat gelombang tinggi setelah sejumlah permukiman penduduk yang terbentang di pesisir laut utara Jawa, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan banjirop. Selain dari permukiman, pasar gelombang juga mengakibatkan lapak-lapak pedagang kaki lima di sepanjang pantai Porak-Poranda. Nah itu dampak itu baru segitu. Gimana kalau bumi kita itu nanti lama-lama habis? Karena tindakan-tindakan kita sih sebenarnya, tindakan-tindakan kita ini. Sepanjang sore gelombang tinggi menerjang pasir pantai Sanur, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya, ratusan rumah warga yang terbentang sepanjang pesisir laut utara Jawa, Kota Pekalongan, terendam banjirop. Tidak hanya itu saja, lapak pedagang yang berdiri sepanjang pantai tampak porak-poranda. Menurut BPBD setempat, gelombang tinggi menyebabkan banjirop di permukiman penduduk di sebagian kecamatan Pekalongan Utara dan Tirto. Hujan banjirop bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Nah, bayangkan kalau pas peristiwa tsunami sampai setinggi berapa meter gitu kan, sampai banyak sekali korban. Nah ini baru hal-hal yang kecil ya. Warga Pasir Sari yang terkena banjirop akibat gelombang tinggi berharap
Oke, selanjutnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nanti kalian berliterasi lagi ya. Ini sudah Ibu share di YouTube. Nanti kalian yang auditori bisa sambil nonton gitu ya. Boleh. Kalian nanti juga udah Ibu siapkan buku-bukunya. Bagi yang nanti pakai visual, profil belajarnya nanti bisa dibantu dengan buku-buku yang Ibu bawakan dari perpustakaan. Oke, selanjutnya kita nanti akan praktikum. Perhatikan cara-cara nanti bagaimana kalian mengamati peristiwa naiknya air laut. Oke, sekarang kita saksikan untuk bagaimana nanti kalian melakukan praktikum. Musiknya kurang gede ya. Esnya dipupuk, dihancurkan, dianggap sebagai salju. Ini mut dulu. Nah, ini mut dulu karena mengganggu ya suaranya. Jadi nanti dikasih tanda. Itu dikasih tanda ya. Punya spidol nggak ada. Penggaris nggak ada. Ada penggarisnya nanti gantian untuk memberi tanda apakah nanti di sini ya. Nah, ini nanti kan udah Ibu ada ininya nih. Ini nanti dikasih tanda, misalnya airnya segini ya. Kemudian nanti ada dua, yang satu, nah itu sambil tutorialnya, satu kelompok nanti dua, yang satu kasih air laut di sini, tapi es batunya di atas sini. Ini bukan untuk dimakan ya, ini untuk nanti kalian sebagai tanda di atas daratannya seperti itu. Ini simulasi tentang bagaimana sih air laut itu naik. Nah, nanti di atas tanahnya ini dikasih mani-mani ini sebagai tanda itu bahwa itu tumbuhan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, batu esnya sudah ada di bawah. Paham nggak maksudnya? Yang satu itu berarti salju yang di atas daratan, yang satu salju yang di lautan. Paham? Oke. Nah, itu tutorialnya seperti itu. Udah ada di YouTube Ibu. Nanti kalian sambil buka ya, sambil buka juga di YouTube-nya. Sekarang silahkan berkelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kemudian baru kalian berdiskusi. Ibu bagikan LKPD yang itu nanti ada panduannya. Kalian harus mengisi di situ, presentasikan. Paham ya? Oke, silahkan berkelompok. Kita cepat ini ya, cepat mengerjakannya ya. Jadi berempat ini berkolaborasi. Satu yang ambil videonya, gambarnya, kemudian satu yang mencatat, ya kan? Satu yang mengamati. Jadi harus bergantian. Ya, ini LKPD-nya.
Duduknya berkelompok ya. Oke, nanti dulu Ibu bagikan dulu. Udah itu diisi, ada yang ada yang mengisi. Kan ada dua peristiwa. Ada yang ngambil gambarnya. Ada yang ngambil gambarnya, ada yang nih, silakan. Ya, ada yang ngambil batu esnya sambil ngomong. Ada yang Kopi. videokan tuh. Kamu kelompok ini gak ada yang beli. Man. Iya, video nanti diedit. Ini bagi. Ini kan bumi. Ini apa? Ini tepung. Suruh buat nggak pada buat. Ngandelin kalian nggak akan jadi praktikumnya. Coba warna-warni ya biar cantik. Kamu lo deket gini yang estetik bervideonya kayak gitu. Apa kamu mikirin ini loh yang di video ini loh? Yang butuh yang ini. Diedit dah Mbak. Kelompok kamu kelompok mana? Sini. Oh ya, tunggu bentar. Tunggu ya. Nah ini kamu masuk ke sini. Biar estetik. Ini bisa Pak kamu ini kok. Iya sini. Kayak mainan. Senang kalau belajar kayak gini kan? Banyak mainannya kan? Nah, boleh tuh. Ini belum kena tanah tuh. Nah, nanti diisi ini kelasnya. Ini ada kelasnya kan? Kelasnya diisi. Sini ceritanya. Habis itu ini dijawab. Pertanyaan ini dijawab. Nanti berdasarkan pertanyaan ini kan dapat dikumpulkan. Gitu ya. Nanti ada pertanyaan dari yang praktikum Ibu tanyakan di sini. Kok itu kok komentar? Nah, ini ditaruh dulu. Ambil timbangannya. Ini kelompokmu siapa videoin? Saya. Oh iya. Mau dimatiin. Nah, terus ada wadah di pojok sana. Ininya ditaruh sini. Ini satu ya. Ini kan karena yang di atas lautan. Nah, di atas loh, kok kayak gini.
biar kita valid, ininya ditimbang dulu. Nah, ini berapa gram? 55. Nanti berarti dikurang 55. Kalau bisa esnya pilih yang kecil-kecil, wadah kita kan kecil. Hmm, 55. Berapa gram lagi ya nggak apa-apa, ini yang atas nggak apa-apa, yang agak gede karena kita nanti 2 ya, jadi nanti airnya harus sama berapa mili, berapa gram airnya. Berapa nih? 121, tambahin lagi pasir 150, 28 ya. Kalau yang di atas ini nggak apa-apa lah, gede. Dah? Yang agak kecil lagi, Nah, satu, yang kecil, berarti kecil kan? Belum. Yang sabar. Lagi, udah pas. Ini 150 gram ya, berarti ini kamu taruh di sini. Di atas di atas. Nah, ini anggap aja salju yang ada di daratan. Ini benih air tuh. Nah, yang di daratan. Nah, kemudian airnya berapa gram? Nah, sebenarnya kan pakai volume ya, cuman ibu nggak bawa apa namanya. Sebenarnya ada mungkin di dalam, cuman dikunci. Nah, kasih air, ambil pewarnanya itu. Nah, kita coba berapa gram. Tetes aja. Berapa? 151. Kasih lagi dikit lagi. Sedikit-dikit aja. Udah nggak apa-apa lah. 52. Ya udah nggak apa-apa. Nah, biar estetik ini dituanginnya. Nah, segitu aja ya. Air lautnya kebiruan ya. Suruh netesin setetes tak netesin aja. Ya. Oke, sekarang diukur berapa ketinggiannya. Kemudian ditandain pakai pena nggak apa-apa. Pakai penggaris bu. Iya, penggaris mengukurnya. Ini kan berapa senti? Ini ditandain segini. Berapa senti sebelum. Nanti dibiarkan. Kemudian yang satunya tadi 152 ya? Iya, 152. Kalau mau video iya, ketinggiannya berapa? Ya, nanti diukur berapa, dicatat ketinggian sebelum dan ketinggian sesudah. Timbang es batu yang ada di sini sama yang terus yang satu lagi ini ketinggiannya ditandain dong. Sama ini bu, karena pakai
Nah, dimasukkan ke sini dengan ketinggian yang sama. Oh, berapa senti tadi diukur? Nah, sekarang kalian tinggal mengisi LKPD. Nah, silakan Julian. Ayo nak, yang lain mulai bergerak juga. Cepat. Ini mau kemana? Ya, ini kan dikasih sini. Sama di sini. Bang, isbati di sini sama yang terus yang satu lagi ini ketinggiannya ditandain dong. Pakai itu pakai tinta. Boleh. Tapi ketinggiannya diukur ini. Ikutin yang lain ya. Kemudian ditambahkan dengan air tadi dengan ketinggian yang sama. Itu kalau misalnya kerjaan seperti pecahin lagi, nanti itu ya yang ngomong apa tadi? Berapa gram? Yang tadi bilang pakai sebagai satu. Sudah diingetin berapa gram. Nah, dimasukkan ke sini dengan ketinggian yang sama. Oh, berapa senti tadi diukur? Sekarang kalian tinggal mengisi LKPD, timbang isbatu yang ada di sini sama yang Ayo nak, yang lain mulai bergerak juga. Cepat. Jalan. Kita batasin waktunya, kalau nggak dibatasin kelamaan ya. Sepuluh menit lagi sudah. 10 menit lagi silakan presentasi. Gercep. Kalau nggak dibatasin kelamaan ya. Gercep, kalian ada yang mengisi LKPD, ada yang mempraktikkan, ada yang mengukur. Gak kerasa udah 1 jam ya nak? Udah 1 jam. Jangan lupa ketinggian airnya diberikan tanda. Ini tambah juga tambahin pakai ini namanya. Iya pakai ini namanya. Tambahin ya. Jangan air itu dulu baru itu. Tambahin ya air. Ini aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Dia bisa. Bantu ya. Pas.
Masing-masing nanti presentasi ya. Ibu tunjuk nanti. Apa-apa. Lima menit lagi ya presentasi. Udah jam berapa nih? 11.06. Batu itu dianggap sebagai salju. Yang lainnya sambil menunggu ya, kita tunggu presentasi dari kelompok Aulia atau kelompok Parel atau Hijrah.
Batu itu dianggap sebagai salju. Yang lainnya sambil menunggu ya, kita tunggu presentasi dari kelompok Aulia atau kelompok Parel atau Hijrah. Ini Aulia mau tampil duluan ya, jadi yang lain tolong duduknya di Farel ya, salah Farel, ketuker Hijrah, Farel, Aulia, perasaan orangnya beda tapi selalu tertukar ibu ini. Di sini nggak apa-apa, di depan bawa LKPD-nya yang sudah diisi. Kemudian kalau sudah membuat tayangan video yang menarik menurut kalian boleh ditayangkan, atau membuat hasil presentasinya dalam Canva boleh. Boleh, kamu nulisnya di mana boleh. Jadi kan ini tidak memaksakan harus di mana, namanya berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kemauan siswanya, tetapi tetap dalam jalur yang tepat gitu kan. Ketinggian, H kan ketinggian. H kecil dong ketinggian. Besaran itu miring nulisnya. H kecil tapi miring. Kalau yang di belakang satuan, kalau di depan besaran, jangan ke bola. Kalau untuk besaran di belakang, kalau besaran di belakang, di depan, kebalik itu ngomongnya. Kalau besaran di depan di sini. Ini satuan di sini. Baterainya habis ya? Nah, di depan ini.
diibaratkan sebagai salju di kutub utara yang mengakibatkan pertambahan volume terhadap air laut. Berdasarkan berita, analisislah permasalahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena yang ada di berita tersebut. Apa hubungannya dengan pemanasan global? Permasalahannya adalah terjadinya banjir, pasang air laut, dan kebakaran lahan hutan. Dampak negatif dari fenomena banjir, pasang air laut, dari kerugian material menjadi sumber penyakit, kelangkaan air bersih. Hubungannya dengan pemanasan global adalah suhu yang meningkat pada saat es kutub menjadi cair, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya jumlah dan volume pada air laut. Berdasarkan berita, apa penyebabnya dihasilkannya senyawa berbahaya dari hasil kebakaran hutan, serta tuliskan nama senyawa berbahaya yang dihasilkan dari kebakaran tersebut. Beberapa senyawa yang dihasilkan dari pembakaran hutan yaitu ada SO2, CO2, dan CO. SO2 dihasilkan dari beberapa petani yang menggunakan pupuk. Dari kedua berita tersebut, apakah hubungannya dengan pemanasan global dan apa upaya yang bisa kita lakukan untuk penanggulangannya? Penanggulangan banjir. Sebelum terjadinya banjirnya, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir, memasang pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Penanggulangan sesudah terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk terhindar dari terhanyut. Penanggulangan kebakaran, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri aplaus kepada kelompoknya Farel ya. Oke, kelompok lain siap-siap yang akan maju sebelum kita masih menunggu juga. Nunggu presentasi aja, presentasi yang mau presentasi LKPD-nya diisikan, langsung presentasi. Satu kelompok lagi. Silakan presentasi. Sini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Pratiwi Ramadhani. Saya dari kelompok kinestetik. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada berdasarkan berita analisis permasalahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena yang ada di berita tersebut. Apa hubungannya dengan pemanasan global? Jadi permasalahannya adalah kebakaran lahan dan banjir pasang air laut. Dampak negatif dari pembakaran lahan adalah rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lain dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan. Hubungannya dengan pemanasan global adalah karena tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sangat berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak kedua dari banjir. Banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius, kerusakan properti, dan kerugian ekonomi. Hubungannya dengan pemanasan global adalah karena kenaikan temperatur atmosfer bumi akan menyebabkan terjadinya pencairan es di kutub hingga menjadi penyebab kenaikan muka air laut atau banjir
serta tuliskan nama senyawa berbahaya yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut. Jadi, penyebabnya adalah asap dari pembakaran hutan atau lahan yang menimbulkan senyawa-senyawa yang berbahaya. Berikut ini senyawa berbahaya yaitu karbon monoksida CO2, sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, dan ozon permukaan O3. Dari kedua berita tersebut, apakah hubungannya dengan pemanasan global dan apa upaya yang kita lakukan untuk penanggulangannya? Pemanasan global adalah penyebab banjirop. Kenaikan temperatur atmosfer bumi akan menyebabkan terjadinya pencairan volume es di kutub hingga menjadi penyebab kenaikan muka air laut. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan penyebab iklim. Upayanya adalah melakukan penghematan listrik, menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon di hutan sembarangan, dan menggunakan energi alternatif. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi setelah ditunggu beberapa saat? Yang terjadi adalah es yang kita simpan di daratan tidak mengalami perubahan atau kenaikan, sedangkan es yang kita simpan di mika mengalami kenaikan. Berapa selisih ketinggian antara air dengan dua mika? Air laut yang mengalami kenaikan, air laut pertama itu 1,4 dan air laut kedua itu 1,7. Jadi selisihnya adalah 0,3 H. Mengapa terjadi selisih ketinggian di antara dua mika tersebut? Karena es atau salju yang mencair. Yang keempat, apa yang membuat tinggi air antara kedua percobaan tersebut? Karena perubahan suhu yang terjadi di dua mika tersebut yang membuat ketinggian air yang berbeda. Terakhir, apa hubungannya dengan pemanasan global? Karena terdapat pemanasan global yang menyebabkan es batu mencair. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dari kelompoknya KPD-nya ya yang sudah diisi. Kemudian nanti videonya silahkan dikirim. Kemudian kita ambil kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Hasil percobaan kalian adalah simulasi es ya yang mencair di kutub utara maupun kutub selatan. Di mana es itu kita anggap sebagai salju yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti itu. Kenapa itu mengalami kenaikan? Nah, karena adanya pemanasan global tadi. Hal-hal yang menyebabkan tadi apa saja? Seperti kebakaran hutan. Kemudian apa lagi? Ya, banjir itu kan akibat dari pemanasan global tadi kan, karena mengalami kenaikan air laut. Jadi penyebabnya kan tadi udah dianalisis banyak kan? Penyebabnya selain adanya kebakaran hutan, kemudian ada apa lagi tadi penyebabnya? Penggunaan C itu berarti klorofluorkarbon. Kemudian hasil pembakaran kendaraan bermotor. Ya. Kan kita sudah rasakan bahwa mengalami perubahan
pagi udah panas. Nah, seperti itu. Oke, kalian silahkan mengumpulkan LKPD, kemudian tugasnya jangan lupa selain yang di LKPD kalian kan ada tugas berliterasi tentang pemanasan global, boleh dibuat secara video, mind map boleh, ya namanya berdiferensiasi produk. Hasilnya produk belajar itu dikumpulkan sesuai dengan minat siswa. Yang sukanya pakai mind map, kemudian yang suka pakai video boleh pakai video dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ini apa lomba ini? Belum selesai. Oke, sekarang silakan yang sudah selesai dikumpulkan LKPD-nya, kita siap-siap mau mengadakan kuisis. Setelah kita simpulkan, sekarang kita mengadakan tes akhir yaitu kuisis. Kurang tinggi nih kayaknya. LKPD-nya linknya ibu bagikan ya, linknya ibu bagikan ke grup ya.
Yuk, yang masih merah-merah semangat. Natasha, Hijra, masih merah-merah. Yuk, semangat. Yang masih merah-merah semangat. Udah pada selesai ya? Udah hampir pada selesai. Oke, 1 menit lagi Ibu tutup.
Yuk semangat, yang masih merah-merah semangat. Oke, 1 menit lagi penutup. Kita kasih aplaus untuk nilai yang paling tinggi. Kita lihat siapa di sini. Kedua ada Aulia, yang ketiga ada Fandita. Kasih aplaus untuk ketiganya. OSB. Gitu ya udah, yuk yang siap, ya. Kelompok ini siap-siap ya. Jessica siap? Oke. Menurut saya pembelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Sari. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Terus juga kita melakukan praktek biar bisa lebih memahami materinya, pemahamannya lebih bermakna. Terus juga ada beberapa kelompok pembelajaran seperti kayak kinestetik. Jadi kita lebih mendalam lagi untuk pembelajaran. Jadi lebih masuk aja gitu Bu. Jadi menurut saya pembelajaran kedepannya bisa kayak gini aja Bu, biar lebih enak lagi. Iya Bu, biar lebih seru Bu. Iya. Ya segitu aja Bu. Sekarang kita tunjuk kawannya yang mau maju. Aulia Bu, coba dulu. Ya depan aja Bu, katanya. Ya, boleh. Farel siap-siap tunjuk yang mau maju ya Farel. Jangan salah tunjuk, nanti makan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Afisa, saya dari kelompok auditorium. Menurut saya, pengalaman pembelajaran kali ini cukup terasa menyenangkan dan tidak membosankan karena belajarnya bervariasi, bertahap gitu. Jadi ada tahap ice breaking, ada tahap praktek, ada tahap presentasi. Jadi kita bisa collab sama teman-teman kita tuh, Kolaborasinya ya. kerjasamanya lebih dapat gitu. Terus pembagian kelompoknya menyenangkan nggak? Cukup menyenangkan Bu, cukup menyenangkan dan adil karena kita satu kelompok sama teman-teman yang sama-sama auditori, yang kinestetik sama kinestetik gitu kan Bu. Jadi kayak kita paham cara belajar kita kayak gini nih, kita bisa sharing juga sama teman kita gitu. Jadi nggak saling mengganggu ya? Nggak harus apa yang ini beda
beda gitu. Iya, jadi sama-sama paham gitu. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Bu, sudah. Pembelajaran ke depan mau begini terus apa gimana? Kalau bisa seperti itu Bu, karena nggak bosan Bu, ada ice breakingnya, kita ada tahap-tahapnya gitu loh Bu. Oke, maunya begini terus ya. Tapi Iya. kalau disuruh bawa alat, bawa dong ya. Iya, Bu. Oh, besok saya mau presentasi tapi nggak bawa alat. Mau praktikum tapi nggak bawa alat. Gimana mau praktikum gitu ya? Kecuali kita kalau yang alat-alat di lab ada, misalnya kayak suhu dan kalori itu kan ada misalnya kan kalorimeternya ada. Kalau yang nggak ada, kita bawa seadanya dari rumah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Kalau yang nggak menyenangkannya apa? Nggak ada sih Bu, Nggak ada? saya senang Asik sama Bu. ya? Asik Bu. Oke, ya cukup ya. Cukup Bu. Ya, akhiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran yang cukup lama ya, dari jam 10.00 harusnya udah habis waktunya ya. Jadi di kelas 10 ini untuk pemanasan global yang di kurikulum Merdeka ini adalah materi terakhir ya kan. Jadi nanti untuk di fisika ya, tapi kalau untuk materi yang lainnya masih ada. Jadi tidak ada rencana pembelajaran apa ke depannya gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang menyampaikan refleksi, mari kita tutup acara hari ini. Gimana? Sudah puas ya belajar hari ini ya? Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Setelah melafazkan Alhamdulillah, kita berdoa juga menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, fisika kelas. Oh ya, besok ada ya. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.